Halo, teman-teman semuanya. Kali ini saya akan jelaskan cara trading SR hedging strategi ya. Jadi strateginya apa? Akan saya sharingkan. Ya, oke. Jadi pada dasarnya untuk support resistant hedging strategy ya atau strategi hedging pada support dan resisten ya, ini yang saya lakukan. Untuk technical indikatornya saya memakai ya tentu support dan resisten ini karena ini yang paling penting ya dalam strategi ini ya. Kemudian saya memakai ALMA 50, EMA 10 dan EMA 5 serta Bollinger Band ya. Pairnya USDT BTC, konsepnya adalah scalping, time frame-nya 15 menit dan 1 jam ya. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat cara tradingnya. Yang pertama kita perlu catat saldo balance. Fungsinya untuk kita mengetahui posisi saldo balance kita, sehingga kita nantinya bisa mengetahui apakah saldo balance kita bertambah, artinya menghasilkan profit, atau saldo balance kita menurun, atau dalam hal ini sedang mengalami kerugian ya. Kemudian kalau kita sudah catat saldo balance kita, kemudian kita mulai dengan melakukan open posisi ya. Open posisi bisa long, bisa short, tergantung dari teman-teman analisanya ya pada open posisi. Dan ini menjadi penting karena apa? Ketika analisa teman-teman ini akurat, bagus, maka pada open posisi pertama ini bisa langsung menghasilkan profit. Nah, untuk scalping saya memakai cuma khusus 100 BTS saja atau 100 poin di USDT BTC. Sehingga ketika 100 poin dia langsung tereksekusi. Nah, untuk TP ini tergantung teman-teman bisa di-adjust aja ya. Bisa di TP-nya lebih besar juga boleh ya. Atau ketika sudah open posisi dan posisinya sedang profit itu bisa dengan memaksimalkan profit dengan mengambil TP ya di profit yang lebih besar atau bisa memakai trailing ya. Nanti di video berikutnya akan saya jelaskan ya apa itu trailing dan bagaimana cara melakukan setting TP-nya ya. Nah, untuk strategi ini ketika kita sudah melakukan posisi open ya, baik long atau short, langsung otomatis kita melakukan open posisi limit ya. Jadi bukan market. Jadi market itu ketika pada kita melakukan open posisinya, kita langsung mengambil harga market ya agar langsung tereksekusi. Kemudian kita akan buka posisi dalam hal ini limit atau stop market dengan 50 poin penurunan dari open posisi pertama. Fungsinya apa? Fungsinya ketika open posisi pertama itu tidak menghasilkan profit atau dalam hal ini arah market berlawanan, maka ketika terjadi penurunan 50 poin akan terjadi ya open posisi yang kedua ya. Sehingga akan terjadi hedging ya. Jadi nomor 4 jika OP1 ataupun open posisi satu profit sudah selesai tanpa akan terjadi hedging. Ya, tinggal lanjut lagi kembali ke langkah pertama ya. Seperti itu. Nah, apabila ketika open posisi 1 ini terjadi penurunan, berarti otomatis open posisi kedua ya itu akan tereksekusi sehingga akan terjadi hedging ya dengan selisih 50 poin dalam hal ini kita pakai penurunan 50 poin. Nah, ketika sudah terjadi hedging, apa selanjutnya ya yang harus kita lakukan yaitu kita biarkan floating ya dan kita pasang untuk TP-nya ya di garis support dan resistance. Sehingga nantinya salah satu posisi ini pasti akan kena di garis TP ya. Nah, kalau sudah kena di garis TP, maka jangan lupa kita harus pasang yang namanya untuk potensi loss ya, karena dalam trading kan harus ada kita juga harus tahu ada resiko loss-nya. Tapi kita pasang sehingga kita
bisa tahu ya resiko loss kita di titik mana atau di level mana. Dalam hal ini adalah di 100 poin ya dari posisi TP yang sudah terkena ya. Oke. Untuk kesimpulannya, jadi untuk melakukan trading strategi ini, ketika kita melakukan open posisi pertama, ada peluang untuk strike atau profit langsung, sehingga tidak perlu terjadi hedging ya. Dan ketika terjadi hedging, kesuksesan untuk strategi ini sangat tergantung pada kecermatan teman-teman dalam melihat garis support dan resistennya. Oke ya. Jadi saya akan langsung tunjukkan secara live bagaimana cara melakukan trading dengan cara SR hedging strategy atau strategi hedging pada support dan resisten. Oke. Nah, kita lihat ini ya, teman-teman, marketnya ya. Ini market USDT, BTC USDT, kemudian indikatornya ALMA, EMA, dan kita bisa tambahkan untuk Bollinger Band-nya ya, untuk melihat posisinya, apakah gap-nya sudah lebar atau menyempit. Nanti itu bisa untuk kita pakai ketika market dalam kondisi dia akan squeeze atau dip ya. Nah, kemudian time frame 15 dan 1 jam ini untuk melihat arah tren. Ya, untuk arah tren ini kira-kira seperti apa. Jadi kalau kita lihat trennya, ini trennya cenderung naik, tapi kita lihat di sini dia sudah mencapai titik resisten ya, titik resisten. Jadi dia kemungkinan dia akan turun ya. Tapi inilah pentingnya kita lakukan hedging ya, karena bisa aja dia naik lagi ya seperti itu. Nah, oke, yang pertama tadi ingat yang seperti saya jelaskan harus dicek dulu ya, harus dicek dulu yang namanya saldo balance untuk kita cek ya. Misalnya dalam hal ini ada 1256,17, kita cek, kita tulis, kita catat. Kemudian kita langsung melakukan yang namanya posisi pertama ya. Coba saya akan lakukan open short, oke ya. Caranya open, kemudian klik market karena langsung kita mau pakai harga market, kita isikan nominalnya, misalnya 0,04 misalnya ya. Saya memakai leverage 20, ini sudah secara default 20 leverage ya. Nah, teman-teman tergantung mau berapa leverage ya, tinggal di-adjust saja di sini ya. Oke. Ya. Oke, 0,4 ya. Coba saya langsung eksekusi untuk open short ya, karena mungkin harapan saya ya ini dia akan turun ya dengan melihat kondisi, tapi bisa aja naik ya. Nggak masalah karena sebetulnya konsep hedging strategi ini tidak terlalu ketika kita salah arah di posisi awal itu masih oke, masih nggak masalah karena kita masih ada kesempatan untuk nanti ketika terjadi hedging ya. Oke, jadi saya langsung open posisi short ya. Oke, di harga market jangan lupa pastikan open market ya, isikan size-nya atau nilai trade-nya kemudian klik. Oke. Ya. Nah, sekarang posisinya sudah terjadi ya short ya, ada indikatornya di tampilan grafik. Nah, kemudian langsung ketika sudah terjadi open posisi aktif, langsung kita ambil posisi open, tapi kita ambil yang stop limit atau stop market. Saya biasanya pakai stop market. Ya, kita isikan dengan nilai size yang sama. Oke, jadi 0,04 ya. Oke. Kemudian dengan angka 50 poin ya di atasnya ini. Jadi 39071, saya tuliskan ya. 39071 oke, berapa tadi? 59 ya, 39071,59. Karena ada kita pasang untuk kalau terjadi penurunan nilai 50 poin ya. Oke,
Jadi kita harus ambil sebaliknya, kalau yang aktif ini adalah short, maka kita harus ambil yang long-nya ya. Oke, saya klik long ya. Oke, klik long. Nah, karena ini limit, maka dia tidak tereksekusi, dia nunggu posisi. Dan saya harap ini kena biar saya bisa tunjukkan ketika terjadi hedging-nya ya. Sehingga saya akan bisa tunjukkan bagaimana cara untuk melakukan langkah yang berikutnya, yaitu untuk setting TP-nya ya. Nah, apabila kalau seperti ini ya, kita punya peluang, kita dapat strike, dapat profit ya, dapat profit artinya ketika kita melakukan open posisi di awal dan ternyata pergerakan harga sesuai dengan prediksi kita, maka kita tidak perlu melakukan yang namanya hedging ya. Tapi kalau pergerakan harga itu ternyata tidak sesuai, ya nggak masalah, karena ini kan fungsinya kita akan melakukan hedging. Jadi ada kesempatan ketika nanti terjadi hedging, dan kita bisa mendapatkan profit nantinya. Ya, oke, kita lihat sekarang harga masih bergerak, ya. Apakah kena atau tidak kita lihat ya. Jadi kalau dia kena di angka yang saya settingkan di harga market, maka dia akan tereksekusi sehingga akan terjadi dua posisi aktif. Begitu ya, teman-teman. Ya, oke. Nah, angka yang saya settingkan tadi ternyata kena sehingga terjadi dua posisi aktif ya. Nah, kita lihat posisi yang hijau ini adalah posisi long, sedangkan yang merah ini adalah posisi short. Nah, apa langkah selanjutnya kalau terjadi hedging seperti ini? Maka kita perlu yang namanya setting TP ya di kedua posisi. Maka kita perlu melihat support dan resistennya teman-teman untuk setting TP-nya ya. Kita bisa lihat kira-kira support resistennya di mana ya, kita cek. Kita bisa perbesar ini dulu. Nah, oke, kita bisa lihat di sini support resistennya ya. Nah, kita bisa ambil, kalau ini kan udah lewat ya, jadi berarti yang di posisi ini ya, kita bisa lihat yang lebih panjang. Oke, nah kita bisa lihat biar tampilannya lebih jelas, berarti kita TP-nya kita pasang ya, bikin dengan bantuan gambar ya, atau alat gambar horizontal line. Kita bikin aja horizontal line ya. Oke, ini ya, ini bisa udah bentuk, kita hilangin dulu beberapa. Nah, kita kasih warna, terserah kita mau warna apa ya. Misalnya kita mau kasih warna oke. Biar karena ini background-nya gelap, berarti saya mau ngambil putih ya, biar kelihatan ya. Oke, kemudian saya tebelin. Nah, oke, kurang lebih seperti ini. Ini saya bisa pasangkan untuk di support resistennya. Oke, kita lihat ya. Jadi untuk resistennya adalah di titik ini ya, di sini ya. Oke, kita catat ya. Berarti titik resistennya itu ada di 42187 ya. Di 42187. Oke ya. Oke, caranya kita langsung lakukan untuk setting TP-nya. Ya, oke, kita lihat caranya seperti ini teman-teman ya. Kita geser ini kan bisa digeser ya. Nah, kita klik ya yang ada simbol kayak pensil ini ya. Kemudian kita tuliskan di kolomnya ya, 42187. Oke ya. Jadi kita klik confirm, otomatis akan sudah terpasang ya di titik untuk TP yang atas. Sedangkan yang bawah kita ambil misalnya posisinya di sini nih ya, untuk
supportnya ya di sini. Oke, ini di angka berapa ini? Nah, kita bisa pasang lagi. Kita bisa perbesar untuk mempermudah kita melihat market secara jelasnya. Kita bisa clone ya, tidak perlu klik lagi gambar di sana, tinggal clone aja atau menduplikasikan aja. Sorry, ini clone. Klik clone ya. Oke, nah, oke, sudah terjadi clone. Nah, kita bisa pasang ya mungkin di bawahnya sini ya. Tadi ini yang resistennya, sedangkan yang supportnya misalnya di titik ini ya. Oke, kita catat ya teman-teman ya. Oke, jadi resistennya ada di 29225. Oke, sama seperti hal yang tadi ya, kita bisa langsung setting TP-nya ya untuk posisi yang short. Nah, oke, kita klik, kita isikan ya di sini 29225. Oke, 29225 ya, kita klik. Otomatis dia terpasang ya. Jadi bila terpasang support dan resistennya. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, pertanyaannya untuk mencapai di titik TP-nya ya, kalau di sini kan terlalu lebar ya karena jaraknya terlalu jauh. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita bisa memperpendek untuk TP-nya. Jadi itu tergantung dari teman-teman. Makanya kejelian kita untuk melihat TP dan untuk melihat TP dari dua posisi ini sangat penting. Ya, caranya bagaimana? Oke, misalnya ini kan terlalu lebar ya untuk mencapai ini kan bisa lama. Oke, saya akan ganti untuk TP-nya. Saya tinggal hapus aja lagi. Nggak masalah ya. Kita hapus misalnya untuk TP di resistennya. Oke, saya bikin lebih pendek. Nah, misalnya di titik ini nih. Ya, di titik ini itu di angka, nah kita catat lagi ya, jadi di 36 ya, di 36. Oke, 3647 2,58 kita anggap 36473 ya, 36473. Nah, kita rubah berarti di sini 36 ya, 473. Oke, kita klik. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, sudah sama seperti yang di atas, misalnya ini, oh kayaknya terlalu jauh nih untuk mencapai sana. Ada nggak resisten yang lebih dekat? Bisa ya, kita bisa pakai. Contohnya ya, kita mau pakai ini nih, ya kita resistennya di angka ini. Boleh kita hapus dulu, ya kita catat ini berarti untuk TP di resisten yang posisi long di angka 40349 ya. Kita rubah. Jadi kita tinggal rubah. Oke, kita geser. Ya. Posisi 40349 ya. Oke, kita klik. Nah, ya sudah terbentuk TP di kedua sisi. Nah, oke, seperti ini caranya. Jadi selama ini hedging, maka saldo balance tidak berubah, dia akan statik ya. Sampai pada suatu saat nanti market ini akan mengenai di salah satu titik TP-nya ya, entah di TP yang di bawah atau yang TP di atas. Ya, seperti itu caranya. Nah, kalau kita melihat untuk di
setting TP-nya ini penting sekali karena kita harus melihat bahwasanya di support dan resisten ini harus ya akurat, artinya jangan sampai kalau kita pasang misalnya TP-nya yang tidak akurat. Apa itu TP yang tidak akurat? Ya saya kasih contoh. Saya lebih besarkan lagi ya penampilannya. Nah, kalau saya ambil TP ya untuk posisi yang lebih pendek, posisi yang lebih pendek itu ya tadi kan TP-nya ini ya, ini yang tanda yang apa? Yang di atas nih. Misalnya saya ambil posisi yang lebih pendek nih di sini ya misalnya. Ya. Nah, ini lebih beresiko ya karena kali ini nggak mungkin karena dia udah posisinya di atasnya puncak ini ya. Berarti yang paling mungkin adalah ya memang di titik ini. Nah, kalau yang di bawah ya ada kita lihat kan kalau di bawah ini resistennya yang paling bagus ya benar di atas sini ya. Karena kalau kita pasang di bawah ini ya ada kemungkinan dia masih break. Kenapa masih break? Karena masih ada lembah di bawahnya. Apalagi ini dua lembah ini kuat, resisten kuat ya. Semakin banyak ya paralel lembahnya itu semakin kuat itu titik supportnya. Sama halnya di resistennya ketika di titik tersebut terjadi ada titik puncak ya pada level yang sama itu mengindikasikan bahwasanya titik resistennya itu sangat kuat gitu ya. Jadi ini titik supportnya kuat karena ada dua ya, ada dua lembah ya. Jadi posisinya sudah benar di sini ya, jangan taruh di sini. Karena ada kemungkinan dia masih bisa break. Jadi kita pasang lagi di sini ya. Oke, jadi settingannya ini udah oke. Jadi apa yang harus kita lakukan ya tinggal floatingkan aja ya. Floatingkan sambil menunggu mana yang lebih duluan kena ya. Apakah TP yang di atas atau di bawah. Nah, bagaimana kalau sudah kena ya, misalnya ini ternyata kena di atas ya, TP kena di atas. Artinya kalau TP kena di atas berarti ya kita berharap harga itu turun sehingga kita akan mendapatkan profit. Tapi yang namanya trading ada namanya kemungkinan yang tidak seperti yang kita harapkan. Ya, misalnya ketika sudah kena di TP di sini ya sehingga open posisi yang aktif tinggal satu yaitu di yang untuk bawah ya. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau seperti itu? Ya, maka kita harus pasang untuk loss-nya ya. Jadi untuk loss-nya kita mau resikokan ya. Itu berapa? Kalau dalam aturan yang saya bikin di strategi yang saya lakukan untuk SR hedging strategi hedging SR ini saya tambahkan 100 poin di atasnya. Ya. Jadi ketika ini TP sudah kena, jadi saya langsung pasang SL-nya itu 100 poin di titik nilai TP-nya. Sehingga kalau pergerakan harga ini tidak sesuai seperti yang saya harapkan, dia tidak terjadi koreksi, ya, maka saya siap meresikukan untuk loss-nya di angka tersebut ya, angka 100 poin di atas TP. Sama halnya kalau terjadi di bawah di sini, ternyata ini turun ya, kena di TP yang di bawah. Maka saya juga untuk SL-nya adalah 100 poin di bawah TP yang di bawah ini ya. Itu. Jadi seperti itu teman-teman, ya mudah sekali untuk melakukan SR hedging strategy atau strategi hedging pada support dan resistennya. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Nanti akan saya infokan lagi ya berapa trading strategi yang cukup
lumayan ampuh ya, yang bisa menjadi rekomendasi ataupun teman-teman bisa coba. Oke, demikian pemaparan dari saya tentang SR hedging strategy atau strategi hedging pada support dan resisten. Terima kasih. Oke, salam profit.